Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Soul bersama saya Ahmad Rois. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga diberikan kelancaran dalam bidang yang sedang ditekuni, serta diberikan kemudahan-kemudahan yang penuh berkah kebahagiaan. Jangan lupa subscribe, like, serta komen video ini, serta tonton video ini sampai akhir. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan membahas tentang hal yang menurut saya sangat urgent, yaitu meditasi dalam Islam. Meditasi untuk menjadi muslim yang lebih sadar, karena meditasi adalah kesadaran. Meditasi merupakan media yang bisa digunakan oleh semua umat manusia tanpa terkecuali untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Sayangnya, meditasi seringkali dikaitkan dengan sebuah agama, seolah-olah agama menjadi tembok yang menghalangi manusia untuk melakukan meditasi. Padahal kita ketahui bahwa inti meditasi sendiri adalah sangat universal. Ia tidak memandang agama, suku, atau adat istiadat. Dalam pengertian yang lebih umum, meditasi seringkali dikaitkan dengan pemusatan perhatian. Jadi saat kita meditasi, secara otomatis kita juga sedang melatih konsentrasi kita. Konsentrasi kita tentunya ini sangat berguna bagi seorang muslim. Terlebih jika kita memahami makna dari surat Al-Ma'un ayat 4-5, yaitu wailul lil shallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya apa? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Menurut banyak penafsiran, surat ini dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang yang sholat tetapi tidak penuh dengan perhatian atas apa yang ia ucapkan, dan setiap gerakan yang ia lakukan kurang khusyuk. Jadi berkaitan dengan meditasi, ini akan sangat membantu untuk mendirikan sholat dengan lebih khusyuk. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan tips meditasi untuk menjadi muslim yang lebih sadar. Yang pertama, meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih.
Ada dua jenis meditasi yang dikenal secara umum, yaitu meditasi objek dan meditasi tanpa objek. Meditasi objek berarti kita memusatkan perhatian pada satu objek. Dan di sini objeknya adalah cinta kasih. Cinta kasih dalam hal ini boleh kita artikan menurut versi sendiri. Apapun itu, entah itu cinta kasih Allah kepada semua manusia, entah itu cinta kasih kita sendiri kepada orang lain, atau terserah. Intinya adalah fokus pada cinta kasih. Cara melakukan meditasi ini yaitu duduklah dengan postur punggung tegak, tutup mata, biarkan dirimu merasa rileks sebentar, lalu pusatkan perhatian sepenuhnya pada cinta kasih. Apapun bentuk cinta kasih yang kamu ketahui, bayangkan, dan rasakan indahnya cinta kasih itu dalam dirimu. Tujuan dari meditasi ini adalah agar kita tidak jatuh ke dalam ruang kebencian atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Selain itu, meditasi ini juga meningkatkan kualitas kita sebagai muslim yang lebih sadar akan hakikat seorang muslim itu sendiri, bahwa Rasulullah SAW sebagai teladan kita memiliki cinta kasih yang sangat sempurna kepada umatnya, bukan? Selanjutnya meditasi syukur. Kali ini objek yang menjadi pusat perhatian adalah syukur, bahwa kita tidak perlu menunggu hal-hal yang kita impikan terjadi untuk bersyukur, sebab di setiap kondisi apapun kita diwajibkan untuk bersyukur. Hanya saja diri yang lalai ini seringkali lupa bersyukur. Inilah tujuan dari meditasi meningkatkan kesadaran, yaitu untuk melihat semuanya dengan lebih jelas, sehingga kita tidak memiliki alasan apapun untuk tidak bersyukur. Karena seseorang yang sadar betul akan sebab akibat mengapa ia hidup di dunia ini, pasti lebih banyak untuk bersyukur daripada mereka yang tidak menyadarinya. Karena firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kita bersyukur maka akan ditambah nikmat kita. Begitu juga sebaliknya, apabila kita kufur nikmat maka siksa Allah, azab Allah itu sangatlah besar. Meditasi selanjutnya adalah zikir. Kenapa zikir menjadi salah satu cara meditasi dalam Islam? Ya, karena dalam zikir kita hanya memusatkan pikiran pada satu objek, dan itulah definisi dari meditasi yang sebenarnya. Sayangnya, saat berzikir kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat pujian dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala secara robotik atau autopilot.
Kalimat-kalimat itu sebenarnya, kalimat-kalimat itu selayaknya kaset yang diputar di dalam kepala kita. Atau dengan kata lain, kita tidak mendapatkan manfaat apapun dari yang kita lakukan. Bukankah itu berarti kita hanya melakukan pekerjaan yang sia-sia? Maka sangatlah penting untuk mengkondisikan pikiran, perasaan, dan tubuh dalam keadaan meditatif. Dalam keadaan meditatif itu seperti apa? Yaitu fokus pada satu objek. Misalnya, saat berzikir kita duduk dengan posisi punggung yang tegak, lalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah secara berulang-ulang dengan memberikan seluruh perhatian kita hanya pada kalimat itu. Kemudian tips selanjutnya adalah mengasingkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mencapai kenabiannya diriwayatkan bahwa ia sering menghabiskan waktunya untuk mengasingkan diri di gua Hira. Pertanyaan yang terpenting adalah apa tujuan Rasulullah pergi ke gua Hira dan apa yang Rasulullah lakukan dalam gua Hira. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Rasulullah mencapai keheningan sebelum memasuki masa kenabiannya? Apakah Rasulullah juga melakukan meditasi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang pasti akan muncul. Bahkan Rasulullah, nabi-nabi sebelumnya juga melakukan hal yang serupa, hampir serupa, yaitu mengambil waktu untuk menjauh dari keramaian, menyendiri di suatu tempat dan duduk diam dalam keheningan. Jadi sekarang coba tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita juga perlu mengasingkan diri untuk beberapa waktu? Nah, jika kita berniat mengasingkan diri, perlu dipahami dulu perbedaan antara sebelum agama Islam diturunkan dan setelah agama Islam diturunkan. Sebelum adanya agama Islam, orang-orang beriman mengasingkan diri ke dalam gua untuk bermeditasi. Tapi setelah agama Islam ditetapkan sebagai jalan yang lurus menuju Allah, Rasulullah menyarankan agar kita melakukan pengasingan dengan cara apa? Cara i'tikaf. Dengan cara i'tikaf. Berarti i'tikaf itu berarti mengurung diri. Adapun pengertiannya dalam konteks agama adalah menetap di suatu masjid untuk fokus beribadah dan muhasabah, koreksi diri, di mana kita sekaligus meninggalkan keluarga, meninggalkan segala rutinitas sehari-hari dan hanya fokus untuk menjernihkan hati. Cara ini bisa dilakukan sebagai salah satu cara meditasi juga, karena di dalamnya kita mengurung pikiran, perasaan, dan tubuh kita pada satu fokus saja. Yang terakhir adalah tadabbur. Nah, tadabbur itu apa? Tadabbur itu memaknai, berarti memaknai, merenungkan, atau mengambil hikmah. Tadabbur bisa menjadi salah satu
praktik meditasi dalam Islam yang mungkin kita lakukan di awal hari atau penghujung malam. Ini akan membuka mata hati untuk melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan lebih sadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29 yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka mentadaburi, yaitu memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya dapat mengambil pelajaran-pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ada berkah atau sesuatu yang bermanfaat di dalam Al-Quran. Tetapi siapakah yang akan mendapatkan berkah dari Al-Quran? Tak ada kecuali orang-orang yang mentadaburinya. Tadabur mengarahkan kita untuk fokus pada satu titik, atau dengan kata lain, kita mengarahkan segenap perhatian, pikiran, dan energi kita untuk menemukan makna dari ayat-ayat Allah. Itu kenapa tadabur dikatakan sebagai salah satu cara meditasi dalam Islam. Kesimpulannya, semua metode-metode yang saya jelaskan barusan mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu fokus pada satu titik. Ini sangat berguna untuk mengetahui bahwa di era digital saat ini kita kesulitan untuk mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Dengan kata lain, kita terbiasa untuk melakukan banyak hal sekaligus, di mana tubuh mengerjakan satu tugas tapi pikiran melakukan hal lainnya. Pada akhirnya praktek meditasi apa saja yang kita lakukan bukanlah masalah selama itu mengarahkan kita untuk bertumbuh ke arah yang lebih positif. Tumbuh ke arah yang lebih menenangkan, menenteramkan, dan lebih membahagiakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar, support, saran, kritik yang membangun. Diperbolehkan juga komentar berupa pertanyaan, nanti akan saya jawab melalui kolom komentar. Bila diperlukan akan saya jawab melalui video-video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.